Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mencari jurnal target yang tepat. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu langkah untuk menentukan keberhasilan paper kita dapat diterima di sebuah jurnal. Kadang-kadang kita memiliki sebuah paper yang sangat bagus, tetapi karena langkah kita dalam mencari jurnal target kurang tepat atau kurang ada strateginya, maka akhirnya paper kita lama atau bahkan tidak diterbitkan. Tetapi kadang-kadang juga kita memiliki naskah paper yang sederhana, tetapi kita dapat mencari jurnal target dengan cara yang tepat dan efektif, akhirnya paper kita dapat diterbitkan. Ya, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan agar kita dapat mencari jurnal target yang tepat. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah mencari jurnal target di beberapa direktori jurnal ilmiah. Salah satunya di Sinta jika Bapak Ibu ingin mencari jurnal target yang sudah terakreditasi. Bisa juga mencari di direktori Garuda, DOAJ, Google Scholar dan sebagainya. Namun demikian, untuk pemula saya sangat menyarankan agar teman-teman untuk mencari jurnal dengan akreditasi yang rendah dulu, yaitu misalnya di akreditasi S3, S4, S5 atau S6. Jangan coba-coba dulu Bapak Ibu untuk mengirimkannya ke jurnal S1 ataupun S2. Ya, saya akan berikan contoh. Saya akan mencari jurnal pada bidang pendidikan, maka di sini kita dapati banyak sekali jurnal-jurnal pada bidang pendidikan dan kita akan memilih salah satunya. Ya, ini adalah salah satu jurnal di bidang pendidikan yang kita pilih, yaitu jurnal Edumaspul yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah di Nrekang. Langkah kedua yang harus kita ketahui dari sebuah jurnal adalah apakah jurnal itu berbayar atau gratis. Ya, Bapak Ibu boleh mencari jurnal yang berbayar atau juga gratis, tergantung dari kondisi keuangan Bapak Ibu semua tentunya. Tapi kalau saya akan mencari jurnal yang berbayar, tentunya juga yang murah, karena jurnal berbayar itu biasanya pengelola jurnalnya akan komunikatif dengan kita. Jika kita mengirimkan email ataupun WhatsApp, mereka akan biasanya mudah menjawab. Tetapi yang gratis pun tidak semuanya buruk. Tentunya banyak juga jurnal-jurnal gratis yang kualitasnya justru lebih bagus juga daripada jurnal yang berbayar. Untuk mengetahui apakah sebuah jurnal itu berbayar atau gratis, coba cari tombol author fees ya, seperti ini, atau article processing charge, atau publication fees ya, atau tombol-tombol serupa lainnya. Ya, contoh jurnal Edumaspul ini ada biaya publikasi yaitu sebesar 34 US dollar atau sekitar 400 ribuan ya, kalau tidak salah 400 ribu rupiah. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa biaya untuk publication fee dari setiap jurnal itu berbeda-beda. Ada yang dari mulai 150 ribu, 200, 300, 500 ribu, 1 juta, 1,5 juta, bahkan ada yang juga lebih dari itu. Tentunya seperti yang saya sampaikan, ada juga jurnal yang tidak berbayar alias gratis. Setelah kita mengetahui bahwa jurnal itu berbayar atau tidak, kemudian kita tidak keberatan dengan biayanya, maka langkah ketiga adalah kita harus mencari tahu tentang lingkup jurnal atau focus and scopes dari jurnal tersebut. Ya, setelah kita mengklik tombol Focus and Scopes, kita dapati ada beberapa ruang lingkup dari jurnal ini. Inilah beberapa bidang studi atau topik yang dapat diterima oleh jurnal ini. Jika artikel Bapak Ibu masuk ke dalam salah satu topik itu, maka jurnal ini aman untuk Bapak mengirimkan naskah KTI Bapak ke jurnal ini. Langkah keempat adalah kita harus mengecek apakah jurnal ini menerima paper dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris atau hanya dalam bahasa Inggris saja sebelum terlanjur. Biasanya ketentuan untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini ada di
tombol about atau tentang jurnal ini. Tetapi jika tidak ada, maka unduh saja beberapa paper yang sudah terbit dan kita dapat mengetahui apakah seluruh papernya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Paper yang ditulis dalam bahasa Inggris tentunya memiliki kelebihan, dan editor serta reviewer akan senang dengan paper yang berbahasa Inggris karena secara tidak langsung ini akan meningkatkan level akreditasi mereka. Langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah mengenai kapan terbitan terakhir jurnal ini. Hal ini penting untuk kita ketahui karena ada beberapa jurnal yang sudah vakum dalam 1 atau 2 edisi. Hal ini sangat berbahaya untuk artikel kita karena jika kita tidak mengetahui edisi terakhir, maka bisa-bisa paper kita juga tidak akan terbit. Ya, setelah kita mengetahui bahwa masih aktif, terbukti dengan terbitan terakhir, masih pada bulan-bulan terakhir, maka langkah ke-6 adalah kita harus mencari tahu kapan terbitan selanjutnya. Sebagaimana kita tahu bahwa jurnal itu setidaknya akan terbit dalam 2 kali setahun atau 6 bulan sekali. Tetapi ada juga jurnal yang terbit 3 kali dalam setahun alias 4 bulan sekali, 4 kali dalam setahun alias 3 bulan sekali, atau setiap 2 bulan. Bahkan ada juga jurnal yang terbit setiap bulan. Tapi tentu jumlahnya sangat jarang. Mengetahui frekuensi terbitan ini sangat penting bagi kita karena hal ini akan meningkatkan potensi paper kita untuk dapat dimuat. Langkah selanjutnya yang akan meningkatkan potensi dari naskah KTI kita untuk dapat diterbitkan, kita harus mengecek berapa jumlah artikel yang diterbitkan pada setiap edisi. Sebagian besar jurnal yang baru berdiri biasanya mereka hanya menerbitkan 5 buah artikel setiap edisi, dan itu tentunya akan sangat sulit bagi paper kita untuk dapat segera terbit. Untuk itu, maka kita harus mencari jurnal yang menerbitkan paper dalam jumlah banyak dalam sekali terbitan. Selanjutnya, langkah ke-8 adalah downloadlah salah satu atau beberapa artikel yang sudah terbit. Hal ini sangat penting bagi kita untuk mengira-ngira apakah jurnal ini mudah atau sulit. Kita dapat mempelajarinya dari paper-paper yang sudah terbit. Kita dapat mengira-ngira apakah paper yang sudah terbit itu mudah atau sulit. Setelah 8 langkah tadi dapat kita lakukan dengan baik, maka kita sudah cukup untuk mendapatkan informasi tentang jurnal tersebut. Jika semuanya memenuhi kriteria yang kita inginkan, maka langkah yang ke-9 adalah segera cari file template dan download. File template ini sangat penting bagi kita agar naskah KTI kita sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal tersebut. Dengan file template ini, kita tidak perlu memikirkan apa jenis fontnya, apa ukuran fontnya, berapa spasinya, berapa marginnya, dan sebagainya. Karena file template ini sudah menyediakannya bagi kita. Yang perlu kita lakukan nanti adalah tinggal copy paste atau copy paste naskah kita ke template ini satu demi satu. Ya, ini adalah salah satu contoh file template yang kita download dari jurnal Edumaspool. Setelah file template berhasil kita download, maka langkah selanjutnya alias langkah terakhir yaitu langkah ke-10, segera lakukan registrasi ke jurnal. Hal ini untuk memastikan bahwa jurnal tersebut masih menerima anggota untuk registrasi. Karena kadang-kadang ada juga jurnal yang untuk waktu tertentu menutup pendaftaran bagi anggota baru. Nah, itulah 10 langkah yang harus kita perhatikan ketika kita mencari jurnal target yang tepat. Kehati-hatian kita dalam setiap langkah ini akan menentukan keberhasilan paper kita untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran KTI selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.